Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Eee, Ana ucapkan kepada Kak Rama dan juga teman-teman semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa zid wa barik ala nabiyyina wa khalilina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fid din. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk terus kembali kepadanya, meminta ampun kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kita ya, untuk meraih keridhaan dan juga kecintaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan memasuki pembahasan terakhir dari rukun-rukun iman yang sudah kita mulai pembahasannya sejak beberapa bulan yang lalu, dan ini adalah pembahasan yang sebenarnya berat ya. Pembahasan takdir yang baik dan yang buruk ini pembahasan yang sebenarnya eh, sesuatu yang terkait erat dengan ilmu gaib. Ya, oleh karenanya sebelum memulai pembahasan ini ya kita akan bacakan satu ucapan seorang ulama yang terkenal, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, salah seorang ulama akidah yang terkenal. Eh, Beliau ya, rahimahullah menulis kitab yang berjudul Al-Aqidatut Tahawiyah. Al-Aqidah At-Tahawiyah, kitab yang terkenal yang berisi pembahasan-pembahasan tentang Islam dan iman dan juga akidah secara umum ya, eh, yang sudah dijelaskan atau disyarah oleh banyak ulama dari zaman ke zaman ya, baik melalui tulisan-tulisan mereka ataupun melalui kajian-kajian yang mereka adakan. Kita akan baca sebelum memasuki pembahasan ini ya, agar kita tahu apa sebenarnya sikap yang benar bagi seorang muslim ketika menghadapi pembahasan masalah takdir. Ketika menghadapi pembahasan masalah takdir. Beliau rahimahullah mengatakan, wa aslul qadari sirrullah ta'ala fi khalqih. Lam yattali' ala dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Asal dari takdir, inti dari takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala terkait makhluknya. Rahasia ini tidaklah Allah beritahukan kepada siapapun dari makhluknya, baik itu malaikat maupun nabi. Wa ta'ammuqu wan nadharu fi dzalika dzari'atul khidlan. Tindakan seseorang ya bersikap berlebih-lebihan atau ngotot ya atau ngoyo dalam mempelajari masalah takdir ini, ya berdalam-dalam dalam mengkajinya, mencari tahu rahasia-rahasia di baliknya, itu akan berakibat kepada kehinaan yang akan menimpa diri. Wasullamul hirman. Ia juga merupakan tangga menuju terhalanginya seseorang dari rahmat Allah. Ya, bersikap berlebih-lebihan dalam mempelajari takdir ya adalah tangga yang mengantarkan seseorang menuju ya area yang terhalang dari rahmat Allah. Wa darajatut tughyan. Ia juga merupakan jenjang ya menuju uh, keluarnya seseorang dari batas penghambaannya kepada Allah. Seseorang yang memaksa dirinya, memaksa akalnya mempelajari takdir lebih lanjut, ya banyak bertanya tentang takdir, ya sedikit-sedikit bertanya tentang takdir, ya ini akan mengantarkannya kepada darajah, kepada level yang disebut dengan tughyan, yang mana pada level ini seorang hamba akan lupa diri. Ya, dia lupa bahwasanya dia merupakan hamba yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fal hadara kullal hadari min dzalik nazaran wa fikran wa waswasah. Maka berhati-hatilah engkau wahai hamba Allah dari hal ini. Berhati-hatilah engkau dari hal ini
ya dari berdalam-dalam, berlebih-lebihan dalam mempelajari, bertanya-tanya tentang takdir. Ya, jangan sampai Anda termakan oleh ideologi tertentu atau pemikiran tertentu atau waswas syaitan tertentu tentang takdir. Fa Allah ta'ala tawa ilmal qadari an anami. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melipat, ya, menutup ilmu tentang takdir ini dari makhluk. Allah sudah simpan ilmu ini sehingga tidak seorang pun dari makhluk yang mengetahui hakikatnya. Siapapun dia, ya, baik dia malaikat ataupun seorang nabi, apalagi makhluk-makhluk yang berada di bawah derajat mereka. Wa nahahum an maramih. Allah Subhanahu wa taala juga telah melarang makhluknya untuk berusaha mengetahui rahasia di balik takdir. Kama qala ta'ala fi kitabih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, ini boleh dicatat, surat ini penting ya. Setiap kali kita merasa berat Mas dengan takdir atau bertanya-tanya tentang apa sih sebenarnya, kenapa sih Allah memberikan takdir ini kepada saya atau kepada keluarga saya, maka bacalah ayat ini, ya, pada surat Al-Anbiya ayat ke-23. Al-Anbiya ayat ke-23, ya. Surat Al-Anbiya ini sebentar. Surat Al-Anbiya ini surat ke 21, Ustaz. surat ke berapa? 21. Ya, betul. Surat ke-21. Barakallahu fiik. Ya, surat ke-21 ayat ke-23. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidaklah ditanya tentang apa yang ia perbuat, dan sebaliknya makhluklah yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Faman sa'ala, ya, lima fa'al faqad radda hukmal kitab. Ya, maka barang siapa yang ketika ditimpa takdir muncul pertanyaan dalam hatinya, mengapa Allah berbuat ini? Mengapa Allah menimpakan ini kepada saya? Ya, tentunya pertanyaan yang dimaksud ini bukan pertanyaan yang sembarang pertanyaan, tapi pertanyaan yang mengandung sikap tidak terima. Ya, tapi kalau kita bertanya misalnya, mengapa ya kira-kira Allah menimpakan musibah kepada saya, dengan niat untuk introspeksi diri, untuk mengoreksi diri, maka tidak mengapa. Tapi jika pertanyaan seperti ini muncul, ya, dengan maksud menentang Allah, tidak terima akan apa yang telah Allah tetapkan, ya, maka kata Syekh di sini, faqad radda hukma kita. Maka orang seperti ini telah menentang apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi dia malah menanyakan hal itu. Itu berarti dia telah menolak hukum dari Al-Qur'an. Faman radda hukmal kitab kana minal kafirin. Dan barang siapa yang menolak hukum yang disampaikan oleh Al-Qur'an, maka dia termasuk orang yang kafir. Jadi teman-teman sekalian, ya, paragraf yang singkat ini, ya, ini sangat penting untuk kita ketahui sebelum kita beranjak lebih lanjut dalam mempelajari takdir. Siapapun yang Anda miliki, ya, guru manapun yang Anda belajar kepadanya, ya, sekolah manapun yang Anda belajar di situ, ya, Anda tidak akan pernah bisa, ya, mengetahui rahasia di balik takdir-takdir Allah. Ya, karena jangankan sekolah Anda, jangankan guru Anda, ya, Nabi Muhammad SAW saja, ya, tidak tahu, ya, apa yang ada di balik takdir Allah, kecuali jika Allah yang memberitahu kepada beliau beberapa darinya. Ya, jadi jangan sampai ketika kita mempelajari takdir ini hati kita sudah terformat untuk menentang. Ya, jangan sampai ketika Anda mempelajari takdir, ya, keinginan kita sudah mulai untuk bertanya-tanya, untuk akhirnya menentang takdir dan mengantarkan kita kepada tadi kata Syekh, ya, darajatut tughyan, level di mana seorang hamba lupa diri. Dia lupa bahwasanya dia merupakan hamba yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita memasuki pembahasan takdir, ya, masukilah ia dengan hati yang tunduk, dengan hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan sebenarnya pembahasan takdir ini adalah bagian dari pembahasan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia pasti beriman kepada
takdir. Namun jika seseorang mendapati ada keraguan dalam hatinya tentang takdir, ya maka itu berarti ya ada ya yang cacat tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ya sebelum kita juga beranjak lebih lanjut dalam permasalahan takdir ini, dan ini penting ya saya bacakan ini semua ya karena ini seringkali menjadi pertanyaan ya terutama jamaah-jamaah eh, kaum muslimin dan muslimat yang masih semangat mempelajari Islam. Ya seringkali mereka berlebihan dalam bertanya masalah takdir. Untuk apa dia berlebihan? Bukankah ustadznya juga tidak mengetahui? Ya, bukankah syekhnya juga tidak mengetahui? Ya, bukankah guru siapapun yang dia miliki tidak mengetahui apa sebenarnya rahasia di balik takdir tersebut? Ya, semuanya adalah rahasia Allah. Ya, jika Anda ingin bertanya, ya berdoalah kepada Allah, serahkanlah semuanya kepada Allah. Yakinlah bahwasanya apapun yang Allah tentukan untuk Anda, ya itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan bagi Anda. Teman-teman sekalian, ya kaum muslimin dan muslimat, ya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Di sini saya akan bacakan beberapa uh, petuah dari para salafus saleh, dari para ulama kita terdahulu, ya. Uh, Afwan Ustaz, Bagaimana sebenarnya dilepaskan dulu. hati seseorang itu harus diposisikan ya, sebelum ia memasuki pembahasan tentang takdir. Ustaz, Uh, di ya, Clubhouse mati sepertinya. Bentar. sudah berapa lama mati Pak Rama? Baru aja Ustaz. Baru sekitar belum 1 menit. Keterlaluannya karena overheat jadi sering keluar ininya clubhouse. Baik, sudah kembali sekarang. Ya, alhamdulillah sudah Ustaz. Baik. Ya, teman-teman sekali lagi saya ulangi, ya saya akan membacakan beberapa ucapan dari para ulama yang padanya mereka berpesan ya tentang bagaimana seharusnya sikap seorang mukmin ya ketika hendak memasuki penjelasan masalah takdir. Ya, bagaimana sebenarnya ia harus menempatkan hatinya. Ya, bagaimana dia harus mengkondisikan hatinya. Di antaranya adalah ucapan bentar, baik, di antaranya adalah uh, ucapan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya, suatu ketika datang seseorang yang hendak mendebat Abu Hanifah masalah takdir. Dia ingin membuat Abu Hanifah meyakini bahwasanya sebenarnya takdir ini tidak adil. Ya, takdir ini tidak adil. Kemudian apa sebenarnya makna kehidupan kita kalau ada takdir? Ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sering ya dimunculkan oleh ya manusia dari zaman ke zaman. Ya, Abu Hanifah rahimahullah tidak mendebat orang. Ya, Abu Hanifah rahimahullah tidak mendebat orang ini karena tadi yang saya katakan, takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, bagaimanapun tinggi keilmuannya, dia tidak akan mampu menjelaskan kepada manusia secara utuh tentang bagaimana sebenarnya cara kerja takdir tersebut.
bagaimana sebenarnya rahasia yang terkandung di balik takdir. Tidak ada yang tahu. Ya, oleh karenanya Abu Hanifah rahimahullah hanya menjawab, ya, ama alimta anna an-nazira fil qadar kan naziri fi aini syams. Ya, tidakkah engkau mengetahui, wahai saudaraku, bahwasanya orang yang hendak mempelajari takdir itu sebagaimana orang yang hendak menatap bulatan matahari, ya, menatap matahari yang sedang terik-teriknya. Kullama izdada nazaran izdadat tahayyura. Ya, semakin dia memandang, semakin tajam tatapannya kepada matahari tersebut, maka akan semakin, ya, tersakiti matanya. Demikian pula, semakin orang itu memperdalam pembahasan masalah takdir, ya, maka akan semakin bertambah pula kebingungannya. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, pernah ditanya tentang takdir. Beliau pun radhiyallahu taala anhu menjawab, ya, tariqun muslimun fala tasluku. Ya, pembahasan tentang takdir bagaikan jalan yang gelap. Ya, bagaikan jalan yang sangat gelap. Maka janganlah engkau coba-coba. Jangan sampai engkau mencoba-coba untuk menempuhnya. Ya. Salah seorang ulama juga yang bernama Murrah, ya, beliau mengatakan tentang takdir, sirrullahi fala tukallifhu. Ya, takdir adalah rahasia Allah. Takdir adalah rahasia Allah. Maka jangan sampai engkau memberat-beratkan dirimu untuk mempelajarinya. Ya, jadi teman-teman sekalian, dari pesan-pesan para ulama, para sahabat tadi, ya, kita bisa simpulkan beberapa poin yang harus kita ketahui sebelum memasuki pembahasan takdir. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Yang pertama adalah prinsip seorang mukmin yang pertama terkait dengan takdir adalah qat'un nazari wa ta'ammuqi fi babil qadar. Ya. Tidak memperdalam pembahasan atau pertanyaan tentang takdir. Ini prinsip yang pertama. Tidak memperdalam pertanyaan atau pembahasan tentang takdir. Anda boleh bersemangat mempelajari hal-hal lain dalam Islam, tapi hentikan semangat tersebut dalam masalah takdir. Ya. Antusiasme untuk belajar tersebut, ya, dikendalikan ketika sampai pada masalah takdir. Ya, mengapa demikian, teman-teman sekalian? Ya, karena bagaimanapun Anda berusaha, bagaimanapun semangat yang Anda miliki untuk mempelajari takdir, ya, semua itu tetap akan sia-sia. Anda tidak akan mungkin mencapai pengetahuan yang sempurna, yang sebenarnya, yang hakiki terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir adalah rahasia yang tersembunyi, ya, yang tidak mungkin dipelajari. Jadi ini yang saya garis bawahi, takdir adalah rahasia yang tersembunyi, rahasia yang telah Allah sembunyikan, yang tidak mungkin untuk dipelajari. Tidak mungkin untuk diketahui hakikatnya secara utuh. Ya, tidak mungkin diketahui, ya, hakikatnya secara utuh oleh manusia. Ya. Ini yang pertama, prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang Allah beritahukan kepada kita tentang takdir. Nanti teman-teman sekalian, kita akan masuk kepada pembahasan takdir, kita akan baca ayat dan hadis terkait dengan takdir. Nah, lantas bagaimana sikap kita terhadap ayat dan hadis tersebut? Sikap kita adalah menerimanya. Bukan banyak tanya tentangnya, bukan mendebatnya, tapi berserah diri dan meyakininya sepenuhnya. Ini prinsip yang kedua. Mengapa demikian, ya, teman-teman sekalian? Karena sekali lagi, ia merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin, ya, yang tidak mungkin diketahui secara sempurna oleh logika manusia. Ya, terkadang seseorang berprinsip apapun dari agama ini hanya bisa saya terima jika masuk logika saya. Apapun dari agama ini hanya bisa saya terima jika masuk akal oleh saya. Ini adalah prinsip yang salah, teman-teman sekalian. Karena di antara agama ini, ya, di antara materi dari agama Islam ini ada hal-hal yang sifatnya gaib.
ada yang sifatnya rahasia yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan seseorang, dan takdir adalah salah satu yang terbesar tadi. Jadi ketika menyikapi ayat dan hadis yang akan kita baca terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka prinsip kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat, kami percaya. Ya, bukan mengapa begitu? Loh kok begini? Ya, kalau begini terus begini dong. Ya, kalau begini masa iya bisa jadi begini? Nah, ini dia pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari logika yang tidak menerima hal tersebut, dan itu wajar. Ya, logika memang tidak bisa menguasai hal yang telah Allah rahasiakan. Ya, ketahuilah bahwasanya Anda adalah hamba, Anda adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan pengetahuan serta jangkauan dari logika Anda sangat sangat terbatas. Dan salah satu di antara batasnya adalah masalah takdir. Ya, adalah masalah takdir ini. Ya, dan yang ketiga, teman-teman sekalian, prinsip yang ketiga dan yang terakhir adalah jangan sampai kita menggunakan takdir ya untuk berhujjah, ya, menggunakan takdir untuk apa? Untuk berhujjah, ya, menolak syariat atau menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita bermaksiat kemudian dinasihati oleh orang lain, kita mengatakan, lah ini kan takdir Allah saya bermaksiat. Dan ketika kita menzalimi orang lain, kemudian kita dinasihati, kita mengatakan, lah ini kan takdir Allah saya menzalimi. Ini adalah hal yang terlarang. Ya, bahkan para ulama ya rahimahullah yang mengatakan hal-hal seperti ini ya bisa mengantarkan seseorang kepada kekafiran. Ya, bisa mengantarkan seseorang kepada kekafiran. Nah, teman-teman sekalian, semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah uh, mengaruniakan taufik berupa ilmu yang bermanfaat kepada kita. Ya, kita akan lanjut kepada pembahasan inti tentang takdir, yaitu seperti yang kita bahas biasanya, ya, pengertiannya, kemudian segala hal yang terkait dengan takdir yang ada disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Pertama, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa ya kita sering dengar ya, beriman kepada qada dan qadar. Jadi ada yang mengatakan beriman kepada takdir, ada yang mengungkapkannya dengan beriman kepada qada dan qadar. Ya, sebenarnya apa sih beda antara qada dan qadar? Apakah qada dan qadar ini sama ataukah berbeda? Ya, maka jawabannya adalah dari dua sisi. Ya, sisi yang pertama, apabila qada dan qadar disebutkan secara bersamaan. Ya, misalnya saya mengatakan wajib bagi kita untuk beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan takdir. Ya, maka di sini makna qada dan makna takdir itu berbeda. Tapi jika ungkapannya begini, wajib bagi kita untuk beriman kepada qada, atau wajib bagi kita untuk beriman kepada takdir. Maka takdir ini mencakup qada, ya begitu pula qada mencakup takdir. Jadi jika ya keduanya disebutkan secara terpisah, maka masing-masing dari keduanya memiliki makna tersendiri. Ya, namun jika mohon maaf, jika keduanya disebutkan secara bersamaan dalam satu kalimat, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Ya, namun jika keduanya disebutkan secara terpisah, maka yang satunya mewakili yang kedua. Ya, yang satunya mencakup yang kedua. Nah, jika keduanya disebutkan secara bersamaan, ya, maka yang dimaksud dengan qada adalah sebentar. Yang dimaksud dengan takdir dulu, kita jelaskan yang dimaksud dengan takdir dulu ya, karena urutan seperti itu. Ya, jika ada seorang mengatakan kita harus beriman kepada qada dan qadar, maka yang dimaksud dengan qadar adalah takdir Allah, dan yang dimaksud dengan qada adalah penciptaan Allah terhadap takdir tersebut. Ya, misalnya Allah sudah mentakdirkan bahwasanya si A akan lahir pada tahun 2056 misalnya. Ini adalah takdir. Penentuan dari Allah ini adalah takdir. Nah, kemudian ketika si A itu benar-benar terlahir pada tahun 2056, nah itu yang disebut dengan qada.
penciptaan, perwujudan dari takdir tersebut itulah yang disebut dengan qada. Ya. Adapun apabila keduanya ya disebutkan secara terpisah, ya takdir disebutkan sendiri, kemudian qada disebutkan sendiri, maka maknanya mencakup makna yang umum, yaitu takdir dan juga penciptaan. Ya, takdir Allah dan juga kemudian penciptaan Allah. Dan inilah yang kita sebutkan tadi teman-teman sekalian, bahwa sebenarnya takdir ini terkait erat dengan keimanan kepada Allah. Ya, karena ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, kita beriman bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta. Dan takdir ini hakikatnya semuanya adalah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah takdirkan, Allah ciptakan. Nah, uh, dalil tentang keimanan kepada takdir itu sangat banyak, ya baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Ya. Mungkin kita bisa catat saja nama-nama surat dan nomor-nomor ayatnya. Ya, seperti misalnya pada surat Al-Furqan, ya mungkin Pak Rama atau Pak Agung bisa dibuka Quran terjemahannya untuk baca terjemahannya. Pada surat Al-Furqan, ya, surat Al-Furqan ini adalah surat ke ya, surat Al-Furqan adalah surat ke-25, ya. Surat ke-25 ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan telah mentakdirkannya dengan sesempurna mungkin. Ya, surat Al-Furqan surat ke-25 ayat kedua. Kemudian dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat ke-38. Surat Al-Ahzab adalah surat ke-33, ya, ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Dan adalah segala perkara Allah Subhanahu wa taala itu telah ditakdirkan secara sempurna. Ya. Jadi segala sesuatu yang telah Allah takdirkan itu pasti akan terjadi. Ya, demikian pula ketika dikisahkan kaum musyrikin Quraisy di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja ingin mendebat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah takdir. Ya perhatikan, tadi saya katakan bahwasanya ada orang yang hendak mendebat Abu Hanifah masalah takdir. Nah sekarang yang didebat levelnya jauh lebih tinggi dari Abu Hanifah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mereka datang kepada Rasulullah untuk berdebat masalah takdir. Tidak terima mereka masalah takdir. Ya. Kalau memang takdir itu benar, lantas kalau kami bermaksiat, kalau kami kafir, berarti takdir Allah. Mengapa Allah mengazab kami atas takdir tersebut? Ya, ini perkataan orang-orang kafir. Lantas apa jawaban Rasulullah SAW? Ya, apakah Rasulullah berusaha menjelaskan secara mendalam, oh takdir itu begini, begini? Ya tidak. Ternyata Rasulullah hanya diam dan Rasulullah hanya menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar, ya, ayat ke-48 sampai 49. Ya, 48 sampai 49. Ya, ini boleh dibaca terjemahannya Pak Rama atau Pak Agung. Ya, surat Al-Qamar surat ke-54 ayat ke-48 sampai 49. Ya, silakan. Silakan Agung. Siap. Ayat 46 sampai 48 ya Ustaz. 48 sampai 49. 48 sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari mereka diseret ke neraka pada wajahnya, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Ya, yang dimaksud dengan ukurannya adalah menurut takdirnya. Jadi teman-teman sekalian, Rasulullah SAW sendiri tidak kuasa sebenarnya untuk menjelaskan secara utuh tentang takdir kepada mereka. Ya, Rasulullah SAW hanya memperingatkan bahwasanya siapapun yang menentang Allah dalam hal takdir, maka balasannya adalah neraka, dan Rasulullah menegaskan kepada mereka bahwa segala sesuatu tanpa terkecuali
Allah telah menciptakannya sesuai dengan takdirnya. Kemudian eh, teman-teman sekalian, eh, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat yang lainnya telah menyebutkan berbagai dalil tentang kewajiban seseorang beriman kepada takdir. Nah, kemudian hal selanjutnya yang perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan banyak sekali ya kisah yang menunjukkan tentang kekuatan takdir. Bahwa bagaimanapun usaha seseorang ya tetap segala sesuatunya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanapun ya kecerdasan, pengaturan, ya managing seseorang terhadap sesuatu, maka tetap saja apa yang akan terjadi adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tugas kita hanyalah berdoa dan berusaha. Ya, berdoa dan berusaha. Bukan memastikan hasil, ya, bukan memastikan hasil. Ya, sebagai contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana Allah menciptakan beliau dengan tangannya. Ya, kemudian Allah menempatkan beliau di surga. Ya, Allah mengizinkan kepada Nabi Adam untuk memakan berbagai jenis buah yang ada di surga. Dan juga Allah telah memperingatkan kepada Nabi Adam, wahai Adam, ini ada satu pohon yang terlarang buahnya. Ya, jangan kamu makan. Ya, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai jangan sampai iblis itu membuat kalian keluar dari surga sehingga kalian sengsara karenanya. Ya, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bukan hanya meninggalkan Nabi Adam ya berkeliling di kebun-kebun surga tanpa memberitahu mana yang boleh, mana yang enggak. Ya, tapi Allah sudah jelas mengatakan, wahai Adam, ini adalah pohon yang tidak boleh kamu makan. Ya, dan iblis akan menggoda kamu untuk memakan ini. Ya, jangan sampai kamu makan ya. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi ya, kamu akan merasakan kesengsaraan. Ya, setelah kamu merasakan berbagai kenikmatan di surga, ya itu akan berganti menjadi kesengsaraan yang tadinya tidak harus bekerja. Ya, kesengsaraan yang dimaksud bukan neraka maksudnya, tapi yang tadinya tidak harus bekerja di surga, ya ketika turun ke dunia harus bekerja keras. Ya, yang tadinya di surga tidak ada kekurangan sedikit pun, ketika di dunia harus hidup dengan penuh perjuangan. Ini yang dimaksud dengan kesengsaraan. Ya, Allah sudah memperingatkan hal ini. Ya, tapi ternyata pada akhirnya Nabi Adam alaihissalam juga memakan ya buah tersebut. Dan Allah pun murka kepada beliau. Ya, apakah Allah kemudian mengatakan, ya saya tidak perlu marah kepada engkau wahai Adam. Ini adalah takdir yang sudah saya tentukan. Ya, Allah tidak seperti itu. Allah marah kepada Nabi Adam. Ya, faghadiballahu alaihi wa anzalahu ilal ard. Allah pun marah, murka kepada Nabi Adam dan menurunkannya ke bumi. Ya, oleh karenanya ya ketika terjadi perdebatan di hari kiamat kelak antara Nabi Musa dengan Nabi Adam terkait hal ini, ya Nabi Musa mengatakan, wahai Adam, kamu itu kan bapaknya kami. Ya, mengapa engkau membuat kami semua sengsara? Ya, mengapa engkau memakan buah tersebut? Bukankah Allah telah memperingatkan kamu? Bukankah Allah telah mewanti-wanti agar jangan engkau makan buah tersebut? Ya, maka Adam alaihissalam mengatakan, anta Musa, istafakallahu bikalamih, wa khatta laka at-taurata biyadih, atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla ay yakhluqani bi arba'ina sanah. Ya, Nabi Adam mengatakan, wahai Musa, ya engkau adalah hamba yang telah Allah ajak bicara secara langsung. Ya, engkau adalah hamba yang telah Allah berikan kitab Taurat. Ya, bagaimana mungkin engkau mencelaku ya atas sesuatu perkara yang telah Allah takdirkan kepadaku untuk terjadi. Ya, perhatikan beda antara alasan Nabi Adam dengan alasan sebagian orang sekarang. Ya, Nabi Adam alaihissalam mengucapkan hal ini kapan, teman-teman sekalian? Mengucapkannya nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat. Namun ketika beliau baru saja memakan buah di surga waktu itu, ya sekian tahun yang lalu yang kita tidak tahu persisnya kapan, ya ketika Nabi Adam memakan buah tersebut, apakah beliau mengatakan ini kepada Allah? Apakah beliau mengatakan, ya Allah, mengapa engkau menghukumku karena sesuatu yang telah engkau takdirkan? Ya, beliau tidak mengatakan itu. Beliau langsung bertaubat kepada Allah, minta ampun.
ya meminta ampun kepada Allah dan memohon agar Allah tidak menyiksa beliau. Akhirnya Allah pun ya mengampuni beliau. Namun ketika berdebat dengan Nabi Musa di hari kiamat, ketika segala sesuatu telah selesai, telah dihukumi, baru Nabi Adam mengatakan seperti itu. Ini diperbolehkan. Ya, berbeda dengan sebagian manusia di zaman sekarang yang masih berada di dunia, ketika dinasihati, dia mengatakan, mengapa kau menasihati saya? Bukankah saya bermaksiat ini karena takdir Allah? Ya, bukankah saya bermaksiat ini karena ketentuan Allah? Dan ini jauh berbeda, teman-teman. Perhatikan. Ya, Nabi Adam mengucapkan hal ini ketika segala sesuatu telah selesai. Allah telah mengampuni beliau, kemudian hari kiamat telah terjadi, kemudian terjadi perdebatan antara beliau dengan Nabi Musa, barulah beliau mengatakan seperti itu. Memang saya tidak punya kuasa apa-apa. Ya, bagaimana mungkin kau menyalahkan saya, sementara saya tidak punya kuasa apa-apa. Ya. Ini ucapan beliau kepada Nabi Musa. Ya. Setelah semuanya telah selesai. Tapi ketika beliau baru saja melakukannya, ya, ketika beliau baru saja memakan buah tersebut, ya beliau tidak mengatakan hal ini. Ya beliau meminta maaf kepada Allah, ya bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah lainnya misalnya, kisah Firaun. Ya la'natullahi alaih. Ya, raja Mesir yang sangat angkuh, yang sangat sombong, yang bahkan mengaku sebagai Tuhan selain Allah. Ya, bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada Firaun bahwa akan muncul dari Bani Israel seorang anak yang akan merongrong kekuasaannya, yang akan mengambil kekuasaan. Ya, dikisahkan bahwasanya Firaun mimpi, ya, mimpi melihat ada anak dari Bani Israel yang akan menghancurkan dirinya dan juga kerajaan. Kemudian Firaun tidak hanya mimpi, Firaun bahkan telah mengambil langkah kehati-hatian. Ya. Firaun membunuhi seluruh anak laki-laki yang dilahirkan oleh Bani Israel. Setiap hari, ya, ia mengutus pasukannya untuk patroli di kampung Bani Israel. Dicek satu-satu rumahnya. Mana yang ada baru, mana ada yang baru. Jika ada bayi yang baru lahir, diambil dibunuh. Ya, diambil dibunuh. Tapi ternyata Nabi Musa alaihissalam yang baru saja lahir saat itu, ya luput dari operasi yang dilakukan oleh Firaun tadi. Ya, bahkan lebih dari itu, Nabi Musa malah diasuh oleh Firaun itu sendiri. Ya, bukan hanya lolos, tapi malah Firaun sendiri yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam yang kelak akan menghancurkan kerajaan. Yang kelak akan menghancurkan kerajaannya. Sepertinya baru saja drop lagi di Clubhouse. Sepertinya sudah tidak bisa dipakai nih Pak Clubhouse-nya. Sebentar saya akan coba cara lain sebentar. Mungkin boleh minta tolong Joko, biasanya nge-relay-nya bagus dari siaran beliau untuk relay ke Clubhouse. Atau disampaikan saja Pak Rama kalau kita cukupkan dulu sampai sini, insya Allah. Kan sudah lumayan, sudah hampir 50 menit ya kajiannya. Mungkin memang segitu saja waktunya untuk musim panas ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak, insya Allah di pertemuan selanjutnya, insya Allah Ta'ala. Dan untuk sesi pertanyaannya, mohon maaf ditiadakan dulu untuk kali ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan